Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwata illa billah. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Dan salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi ini dari studio kami doakan seluruh pendengar radio Ariflis dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan iman Islam, kesehatan, kesabaran, umur yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan diberi rezeki yang halal, juga diberi kemudahan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar radio Arifis dari umat untuk umat. Dalam pengajian pagi ini masih diawali di surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامة يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أشوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم ترابين تقيكم الحر وشرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. صدق الله العظيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78. Alam yarau ila tayri mushahharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nahl ayat 79. Pendengar hadirin yang dirahmati Allah. Jadi di ayat 78 dan 79 ini Allah itu menyebutkan tentang karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah mengeluarkan dari perut ibu mereka, yaitu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi Allah mengeluarkan hambanya dari perut ibunya itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan sesudah itu Allah memberinya pendengaran hingga dia itu dapat mendengar. Jadi setelah Allah mengeluarkan dari perut ibunya, lalu Allah memberikan pendengaran hingga dapat mendengar. Jadi mendengar segala suara-suara itu. Dan juga Allah memberikan penglihatan hingga dapat melihat segala sesuatu. Dan berikutnya Allah memberikan hati, yaitu akal, yang pusatnya berada di hati. Yaitu Allah memberikan otak yang berada di kepala, yang mana dengan akal itu manusia dapat membedakan di antara segala sesuatu, yaitu mana yang bisa bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna, dan juga mana yang bisa membahayakan pada diri mereka. Jadi kemampuan indah ini diperoleh seseorang itu secara bertahap, yakni dari sedikit demi sedikit.
maka semakin besar seseorang itu bertambah pula kemampuan pendengaran, penglihatan, dan akalnya. Jadi mulai dari bayi kecil itu tentang pendengaran, penglihatan, dan juga akal pikiran, dan juga hati. Itu mulai dari sedikit demi sedikit. Lama-lama akan mampu. Mulai dari penglihatan, dari sedikit sedikit akhirnya mampu melihat segalanya. Dan begitu juga mulai dari pendengaran, dari sedikit demi sedikit mendengar segala sesuatu yang suaranya kecil, akhirnya dari jarak jauh dia akan bisa mendengar. Mulanya dari jarak yang terdekat, lama kelamaan dari jarak jauh dia akan mendengar. Dan berikutnya tentang akal. Bagaimana dari pertama yang mulai kecil, dia mulai perlahan-lahan bisa memikir. Lama-lama sudah biasa, maka akan berkembang akalnya. Yang mana pada usia yang matang, dewasa, akalnya akan bertumbuh, bertambah panjang akalnya. Malah bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik, antara yang jelek dan yang tidak jelek, yang bisa membahayakan dirinya atau tidak membahayakan dirinya. Jadi hal itu mulai perlahan-lahan, mulai dari kecil hingga tumbuh dewasa. Yang mana tentang pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hatinya akan lama-lama bisa dipergunakan, berkembang luas. Jadi sesungguhnya Allah itu menjadikan kesemuanya itu dalam diri manusia, yang mana agar manusia itu mampu melaksanakan, yaitu penyembahan kepada Tuhannya. Maka dengan bantuan semua anggota tubuh yang ada pada diri manusia itu, yaitu mata, pendengaran, penglihatan, mulut, hidung, tangan, kaki, hati, dan akal. Jadi dengan bantuan semua anggota tubuhnya itu dan kekuatan yang ada padanya, yang mana ia dapat menjalankan amal ketaatan kepada Allah. Jadi dengan segala yang ada pada diri manusia, anggota tubuh itu akan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, taat menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Yang mana ketika dia beribadah dengan segala macam yang ada, anggota badan yang ada betulnya, ini bisa sempurna dalam melaksanakan ibadah. Contohnya sholat. Kalau anggota tubuh kita ini lengkap, antara tangan, kaki, mulut, telinga, mata, ini kalau semuanya ada lengkap, kita akan melakukan ibadah ini dengan sempurna. Jadi dapat menjalankan ketaatan. Amal ketaatan kepada Allah, sebagaimana dalam suatu hadis yang mana baginda Rasulullah telah bersabda, yaqulu ta'ala man adani waliyan faqad barajani bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi misli adai maftaratu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu fa idza ahbabtuhu kuntu
ahun ladzi yasma'u bihi wa basyarahun ladzi yubshiru bihi wa yadul ladzi yabtisu biha wajib lahun ladzi yamshi biha wala in sya'alani la wadiyannahu wala in ta'ani la ujibannahu wala in ista'adha bila uidannahu wa man taraddathu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi nafsin abdil mu'mini yakrahul mauta wa akrahu masya'atahu wa la buddalahu minhu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, yaitu barang siapa yang memusuhi kekasihku berarti dia menantang perang denganku dan dia adalah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai selain dari mengerjakan apa yang telah aku fardukan atau wajibkan baginya. Hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan, yaitu amalan-amalan sunat hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku selalu bersama pendengaran yang dipakainya, yaitu untuk mendengar. Selalu bersama penglihatan yang dipakainya untuk melihat. Selalu bersama tangan yang dipakainya untuk berbuat. Dan selalu bersama kaki yang dipakainya untuk melangkah. Dan sesungguhnya jika dia meminta kepadaku, aku benar-benar akan memberinya. Dan sesungguhnya jika dia berdoa kepadaku, aku benar-benar akan memperkenankannya. Dan sesungguhnya jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku benar-benar akan melindunginya. Dan tidaklah aku ragu-ragu terhadap sesuatu yang akan aku kerjakan, seperti keraguan-raguanku dalam mencabut nyawa hambaku. Dia tidak suka mati dan aku tidak suka menyakitinya. Tetapi maut merupakan suatu keharusan baginya. Pendengar dari Agris yang dirahmati oleh Allah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba apabila ikhlas dalam ketaatannya terhadap Allah, maka semua perbuatannya hanyalah karena Allah semata. Untuk itu dia itu mendengar kecuali karena Allah. Dia itu melihat kecuali karena Allah. Yakni apa yang diperintahkan oleh Allah untuknya. Dan dia itu berbuat. Dan dia itu melangkah. Melainkan dalam ketaatan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, yaitu seraya meminta pertolongan kepada Allah dalam mengerjakan kesemuanya itu. Jadi di ayat ini Allah berfirman, wa jalalakum syam'a wal absyara wal afida la'allakum tashkurun. Dan dia itu memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian itu bersyukur. Jadi Allah telah memberikan kepada hambanya tentang pendengaran, penglihatan, dan juga hati, yang mana agar kalian itu bisa bersyukur, mau bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Sebagaimana di surat Al-Mulk ayat 73 dan 74, Allah juga berfirman, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kalian itu bersyukur. Katakanlah, dialah yang menjadikan kalian berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kalian itu kelak dikumpulkan. Jadi di ayat ini sangat jelas sekali bahwa Allah yang menciptakan kalian, dan Allah yang memberi kalian itu pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Coba bayangkan, seandainya kalian tidak bisa melihat, dan juga coba bayangkan, seandainya kalian tidak bisa mendengar. Jadi kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Yang mana Allah memberikan kita itu mata, bisa melihat, kita bisa membaca, bisa melihat yang indah-indah, yang baik. Coba kalau kita tidak bisa melihat, coba kalian bayangkan sendiri. Jadi kalau kita diberi penglihatan itu, kita harus banyak bersyukur, bisa melihat segala sesuatu, ini baik, ini jelek, ini cantik, ini tampan, ini indah, ini warna merah itu. Dan begitu juga ketika Allah memberikan kita pendengaran. Coba kalau kita tidak bisa mendengar, coba kita bayangkan. Jadi kalau kita bisa mendengar, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bisa mendengar segala sesuatu, suara kicauan burung, suara-suara anak kita, saudara kita, orang tua kita.
mendengar panggilan Allah. Kalau kita tidak benar bisa mendengar, coba kalau ada dan berkumandang waktunya sholat, kita tidak akan tahu waktu sholat karena tidak mendengar. Dan begitu juga ketika kita diberi hati, harus bersyukur Allah memberikan pada hati. Hati ada yang di dalam dada ini segumpal daging, namanya hati. Yang mana hati ini kalau baik seluruh tubuh kita akan jadi baik. Kalau hati ini jelek rusak, maka seluruh tubuh akan jadi rusak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya, yaitu juga agar melihat burung yang telah ditundukkan berada di antara langit dan juga bumi. Yang mana bagaimana Allah itu menjadikannya dapat terbang dengan kedua sayapnya, yaitu di antara langit dan bumi. Coba kita lihat, Allah bisa menurunkan burung, menjadikan burung itu bisa terbang ke awan antara bumi dan langit, tidak jatuh, yaitu dengan menggunakan sayapnya. Jadi bisa mengudara di angkasa. Jadi tidak ada yang menahannya di udara itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga tentang pesawat-pesawat itu yang terbang di awan, di antara bumi dan langit. Itu yang menahan Allah. Jadi ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, kekuasaan Allah. Yang mana menjadikan burung bisa terbang di antara bumi dan langit. Begitu juga dengan pesawat-pesawat itu. Bisa mengudara, bisa akrobatik. Itu Allah yang menahannya. Kalau Allah tidak menahannya, pasti akan jatuh. Jadi bagi orang-orang yang tidak mau berpikir, tidak menggunakan akal pikirannya, tidak akan percaya bahwa itu Allah yang menahannya. Jadi dengan kekuasaan Allah, yang mana Allah membekali burung-burung itu dengan kekuatan yang dapat membuatnya berbuat sedemikian rupa. Bisa terbang jauh kemana dia kehendaki. Dan juga Allah itu menundukkan udara, yang mana untuk dapat membawanya terbang ke udara. Jadi Allah menundukkan udara agar pesawat bisa terbang naik turun. Begitu juga burung sampai terbang jauh kemana ya pergi. Jadi dalam hal ini diungkapkan oleh Allah, yaitu dalam firman-Nya di surat Al-Mulk ayat 19. Awalam yarau ila thairi fawqahum syaffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahmanu innahu bikulli syai'in basir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya
Dia maha melihat segala sesuatu. Jadi untuk itu di surat An-Nahl ayat 17 ini Allah berfirman, inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Jadi sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhiffunaha yawma dhanikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa asy'ariha athatan wa mata'an ilahin. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. An-Nahl ayat 80. Pendengar radio Iblis yang dirahmati Allah. Jadi di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akan nikmat-nikmatnya yang serba lengkap kepada hamba-hambanya, yaitu Dia itu menjadikan bagi mereka tentang rumah-rumah tempat mereka itu menetap dan juga menutupi dirinya, serta mereka menggunakannya untuk berbagai manfaat dan kegunaan yang lainnya. Jadi Allah menyebutkan akan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada hamba-hambanya, yang mana Allah menjadikan mereka, yaitu rumah-rumah mereka itu tempat tinggal mereka untuk menetap, yang mana bisa menutupi dirinya, tetapi mereka bisa menggunakan untuk berbagai manfaat, bisa untuk istirahat, bisa untuk bersendagurau dengan keluarga. Dan juga menjadikan bagi mereka tentang kulit binatang ternak, yang mana kulit binatang ternak ini dapat digunakan sebagai kemah atau payung, yang mana mereka merasa ringan dalam membawanya. Kulit binatang telah disama bisa untuk membuat kemah atau menahan terik dari matahari atau perlindungan dalam mereka beristirahat, yang mana bisa dibawa dengan mudah dalam memasangnya dan juga dibawa kemana-mana. Jadi kemah-kemah itu dapat mereka gunakan sebagai tempat tinggal juga, baik dalam perjalanan maupun di tempat tinggal mereka.
Jadi untuk itulah disebutkan di ayat ini Allah berfirman, tastakhifunaha yauma wanikum wa yauma iqamatikum wa min aswabiha. Jadi yang kalian merasa ringan membawanya di waktu kalian itu berjalan dan waktu kalian itu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba itu. Asasan alat-alat rumah tangga. Jadi kalian bisa membuat darinya, yaitu alat-alat rumah tangga, yaitu yang dimaksud ialah harta dan juga perhiasan dan juga pakaian dan lain sebagainya. Jadi dengan kulit-kulit domba itu bisa kalian jual untuk memberikan alat rumah tangga, perhiasan, dan bahkan dengan itu kalian bisa kalian jual sebagai harta kalian atau memperjualbelikannya. Ini akhir sampai waktu tertentu, yaitu sampai batas waktu yang telah tertentu yang ditentukan. Pendengar dari hadis yang dirahmati Allah. Jadi di surat An-Nahl ayat 80 ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya yang serba lengkap yang diberikan kepada hamba-hambanya. Yang mana Allah menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal mereka, tempat istirahat, tempat tidur mereka. Dan juga bisa digunakan berbagai manfaat. Dan juga tentang kulit-kulit binatang yang mana itu bisa dimanfaatkan, yang mana bulunya ini bisa untuk dibuat pakaian, dan begitu juga tentang kulitnya ini bisa disamak dibuat jaket dan juga pakaian. Pendengar dari hadis yang dirahmati Allah. Jadi dalam kajian pagi ini di akhir ayat 80, insya Allah besok dilanjutkan lagi. Subhanaka Allahumma hamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.